Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Maulidiah dari jurusan Manajemen KPT Eksekutif Angkatan 14. Pada malam hari ini saya akan memulai mempresentasikan mengenai rencana pemasaran atau marketing plan dengan judul Rencana Pemasaran, Peta Jalan Menuju Kesuksesan Suatu Bisnis. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana. Menurut teman-teman, mengapa ada bisnis yang produknya bagus, tetapi tetap gagal di pemasarannya? Jawabannya simpel, yaitu bukan karena produknya itu buruk, akan tetapi seringkali karena tidak memiliki strategi pemasaran yang sangat jelas, membuat produk yang berkualitas sekalipun akan sulit berkembang. Apabila tidak dipasarkan kepada target yang dituju, maka produk tersebut juga akan tidak laku. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memerlukan dan memiliki sebuah perencanaan pemasaran yang menjadi pedoman dalam menjalankan seluruh aktivitas pemasaran agar tujuan bisnis dapat tercapai secara efektif. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan bagaimana caranya membuat suatu perencanaan pemasaran untuk membantu perusahaan mencapai target yang diinginkan. Pada slide yang kedua, akan dijelaskan mengapa rencana pemasaran itu sangat penting, bukan hanya bagi perusahaan, tetapi bagi setiap orang yang memiliki suatu usaha. Akan dijelaskan mengapa rencana pemasaran itu sangat penting. Yang pertama adalah mengubah ide menjadi hasil yang terukur. Banyak perusahaan memiliki ide bisnis yang bagus, tetapi tanpa perencanaan yang matang, ide tersebut sangat-sangat sulit untuk diwujudkan. Melalui rencana pemasaran, setiap ide dapat diterjemahkan menjadi langkah-langkah yang jelas, sehingga kemajuan dapat dievaluasi oleh perusahaan. Kedua, menjadi penghubung antara visi dan pelaksanaan. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki visi menjadi market leader dalam 5 tahun. Nah, marketing plan akan menjelaskan apa saja strategi yang dilakukan agar visi tersebut benar-benar tercapai. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi sumber daya. Dengan adanya perencanaan, perusahaan dapat menggunakan anggaran, tenaga kerja, dan juga waktu secara lebih efektif sehingga tidak akan terjadi suatu pemborosan. Pada slide yang ketiga menjelaskan tentang definisi rencana pemasaran. Selanjutnya, kita akan masuk pada bab definisi perencanaan pemasaran. Rencana pemasaran sendiri adalah sebuah dokumen strategis yang berisi tujuan pemasaran, strategi yang akan digunakan, serta langkah-langkah atau taktik untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumen ini bukan hanya berisi tentang teori, tetapi menjadi pedoman kerja seluruh tim pemasaran. Dalam slide ini dijelaskan 3 fungsi utama dalam perencanaan suatu pemasaran. Yang pertama yaitu menyelaraskan seluruh
aktivitas pemasaran agar memiliki tujuan yang sama. Yang kedua yaitu menjadi acuan bersama sehingga setiap anggota tim tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga atau yang terakhir yakni memastikan seluruh kegiatan dapat diukur keberhasilannya melalui indikator yang telah ditentukan. Pada slide keempat akan menjelaskan tentang manfaat rencana pemasaran. Rencana pemasaran memiliki beberapa manfaat utama. Yang pertama adalah memberikan arah strategis yang jelas. Semua anggota perusahaan mengetahui target yang harus dicapai. Kedua adalah efisiensi anggaran. Perusahaan atau suatu perusahaan dapat menentukan prioritas pengeluaran sehingga dana promosi tidak akan terbuang sia-sia. Yang ketiga adalah meningkatkan koordinasi antar tim. Misalnya, tim pemasaran, tim penjualan, dan tim produksi dapat bekerja sama dengan lebih baik karena memiliki tujuan yang sama. Dan yang terakhir adalah memudahkan suatu evaluasi. Suatu perusahaan dapat mengetahui strategi mana yang berhasil dan mana yang perlu dibaiki berdasarkan suatu data. Pada slide yang kelima sampai slide yang ke-9 menerangkan dan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan suatu rencana pemasaran. Pada slide ini terdapat 9 langkah dalam menyusun rencana pemasaran. Langkah pertama adalah menetapkan visi, misi, dan sasaran perusahaan. Artinya, suatu perusahaan harus mengetahui arah bisnis yang ingin dicapai. Yang kedua adalah melakukan audit pemasaran dan analisis SWOT. SWOT sendiri yaitu terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Suatu misalnya, sebuah UMKM memiliki kualitas produk yang baik sehingga kekuatan. Misalnya, sebuah UMKM memiliki kualitas produk yang baik sebagai kekuatan, tetapi promosi digitalnya masih kurang sebagai kelemahan, maka hal tersebut bisa dilakukan analisis SWOT. Langkah ketiga adalah menentukan anggaran. Setiap kegiatan pemasaran membutuhkan biaya, sehingga harus direncanakan sejak awal. Keempat adalah menentukan alternatif, strategi, dan bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix terdiri dari produk, harga, tempat, dan juga promosi. Yang kelima adalah menetapkan strategi pemasaran yang akan digunakan. Misalnya, menggunakan media sosial, marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan lain sebagainya, influencer seperti selebgram, tiktokers, dan lain sebagainya, atau promosi diskon besar-besaran. Atau dapat juga mengikuti event di Shopee seperti tanggal kembar, hari belanja nasional, ataupun bisa dengan menggunakan live. Yang keenam adalah menyusun rencana implementasi selama tahun pertama. Semua kegiatan diberikan jadwal yang jelas. Yang ketujuh adalah memperkirakan hasil yang ingin dicapai. Contohnya, target penjualan meningkat hingga 20%.
Yang kedelapan adalah menentukan target pasar. Misalnya mahasiswa usia 18 sampai 25 tahun. Dan yang terakhir adalah melakukan analisis situasi terhadap kondisi perusahaan, kompetitor, serta lingkungan bisnis. Lalu, di slide yang keenam, jenis-jenis rencana pemasaran. Rencana pemasaran sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah rencana pemasaran konten. Fokusnya membuat suatu artikel, video, atau konten edukasi untuk menarik pelanggan. Yang kedua adalah rencana media sosial. Di sini, perusahaan menentukan strategi penggunaan Instagram, TikTok, Facebook, ataupun LinkedIn. Dan yang ketiga adalah rencana produk dan merek. Strategi ini memperkuat citra merek agar lebih dikenal masyarakat. Pada slide ke-7 akan menjelaskan tentang komponen kunci. Dalam menyusun suatu marketing plan terhadap beberapa komponen penting. Komponen yang paling dikenal adalah bauran pemasaran atau yang dikenal dengan 4P. Yang pertama yaitu produk. Yang kedua adalah price atau harga. Yang ketiga adalah place atau tempat distribusi. Dan yang terakhir adalah promotion atau promosi. Keempat komponen tersebut yang telah saya sebutkan harus saling mendukung. Misalnya, suatu produk berkualitas tetapi harganya terlalu mahal atau promosinya kurang, maka hasil penjualan juga tidak akan maksimal, tidak akan berjalan maksimal. Pada slide ke-8 akan menjelaskan tentang contoh-contoh strategi global. Pada slide ini diberikan contoh beberapa perusahaan global. Asana menggunakan strategi konten marketing melalui webinar dan konten edukasi. Mereka tidak hanya menjual produk, akan tetapi juga memberikan pengetahuan kepada calon pelanggan. Dengan cara tersebut, masyarakat menjadi percaya terhadap merek mereka. Contoh ini menunjukkan bahwa pemasaran saat ini bukan hanya menjual produk, akan tetapi juga membangun hubungan dan kepercayaan dengan pelanggan. Slide ke-9 adalah mengukur keberhasilan. Strategi pemasaran tidak cukup hanya dijalankan, tetapi juga harus diukur. Ada 4 indikator utama. Pertama adalah brand awareness atau tingkat pengenalan merek. Kedua adalah akuisisi pelanggan, yaitu seberapa banyak pelanggan baru yang berhasil diperoleh. Yang ketiga adalah engagement atau keterlibatan pelanggan. Misalnya jumlah kompetitor, like, share, dan interaksi di media sosial. Yang terakhir adalah pendapatan. Pada akhirnya,
Tujuan pemasaran adalah meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Apabila semua indikator mengalami peningkatan, berarti strategi pemasaran yang diterapkan dapat dikatakan berhasil. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa rencana pemasaran atau marketing plan merupakan dokumen strategis yang berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pemasaran. Dengan adanya rencana pemasaran, perusahaan dapat menentukan tujuan yang jelas, mengenali kondisi internal dan eksternal melalui analisis yang tepat, menentukan target pasar, serta menyusun strategi pemasaran yang efektif. Selain itu, rencana pemasaran juga membantu perusahaan menggunakan sumber daya secara lebih efisien, meningkatkan koordinasi antar tim, serta mengukur keberhasilan strategi melalui berbagai indikator, seperti kesadaran merek, akuisisi pelanggan, keterlibatan pelanggan, dan peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, penyusunan rencana pemasaran menjadi langkah penting agar perusahaan mampu menghadapi persaingan, mencapai target bisnis, dan mempertahankan keberlangsungan usahanya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi mengenai rencana pemasaran ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya perencanaan dalam mencapai keberhasilan suatu bisnis. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu dosen dan seluruh teman-teman saya. Apabila ada pertanyaan, dengan senang hati saya akan mencoba menjawabnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.